Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dengan saya Muhammad Ismail Siddiq dalam pembelajaran informatika bab 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah-sejarah dari komputer. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah sejarah teknologi informasi dan komunikasi, dari model awalnya kalkulator ke mesin sampai dengan ke sekarang, yaitu tab. Sejarah perkembangan alat hitung. Pada awalnya nenek moyang kita belum mengenal lambang bilangan, namun mereka sudah mengerti hitung. Setiap pagi ketika mereka melepas hewan ternak gembalanya dengan membuat keratan pada pohon, pada sore harinya mereka mencocokkan jumlah hewan ternak dengan jumlah keratan pada pohon tersebut sebelum membawa pulang ke kandang. Alat lain yang digunakan yaitu jari tangan, batu kerikil, serta simpul-simpul pada tali. Sejarah perkembangan alat hitung. Di Amerika Selatan, orang Inka menggunakan simpul-simpul tali sebagai lambang bilangan yang disebut kaipu. Seiring berkembangnya waktu, sekitar 1800 tahun yang lalu ditemukan alat hitung sederhana yang disebut sempoa, abakus. Sempoa tertua ditemukan di Mesopotamia, di Pulau Salamis, dan hieroglif Firaun di Mesir. Abakus merupakan cikal bakal ditemukannya. Pada tahun 1917, John Navier menemukan cara berhitung dengan dial bujur sangkar yang terdiri dari 9 kali 9 kolom yang masing-masing berisi angka 1 sampai 9. Alat ini bernama tulang-tulang Navier atau Navier bone. Dengan alat ini kita dapat menghitung logaritma. Tahun 1621 ditemukan slide rule yang merupakan arah maju pada alat hitung yang bersifat. Setelah hampir abad 12 muncul penemuan lain dalam mesin komputasi pada tahun 1942. Blaise Pascal yang waktu itu berumur 18 tahun menemukan yang ia sebut sebagai kalkulator roda numerik. Kotak persegi kuningan itu dinamakan fast line, menggunakan 8 roda berputar bergigi untuk menjumlah bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitungan bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan. Setelah itu, tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646 sampai 1716 memperbaiki fast line dengan membuat mesin yang dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian. Alat ini dikenal dengan nama Leibniz Calculation Machine. Baru pada tahun 1980, tahun 1820 kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar. Kalkulator mekanik Colmar arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Awal mula komputer yang sebenarnya dibentuk oleh seorang profesor matematika Inggris, Charles Babbage, 1791 sampai 1871, dinamakan mesin diferensial atau differential engine. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasil secara otomatis. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Charles Babbage tiba-tiba terinspirasi untuk memulai membuat komputer General Purpose yang pertama yang disebut Analytical Engine, yang merupakan alat komputasi pertama yang menggunakan kartu yang dilubangi untuk menyimpan data. Setelah itu, Herman Hollerith pada tahun 1890 dari Biro Sensus Amerika menciptakan mesin punched card counting yang menggunakan
menciptakan kartu perforasi atau berlubang tahun 1944. Howard Aiken dari Harvard University kerjasama dengan International Business Machine (IBM) berhasil membuat sebuah mesin komputer yang mampu melaksanakan serangkaian operasi aritmatika. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, komputer mengalami kemajuan. Bentuk fungsinya dari waktu ke waktu semakin kecil, penggunaan daya pun semakin hemat. Nah, ini dikembangkan pada Perang Dunia Kedua dengan ciri-ciri. Ini komputer generasi pertama nih. Itu sistem operasi dibuat secara spesifik untuk tugas tertentu. Memiliki program kode biner yang berbeda disebut bahasa mesin. Membutuhkan banyak daya, contohnya ENIAC 160 kW. Menggunakan tub vakum sehingga ukurannya sangat besar. Memiliki silinder magnetik yang menyimpan data. Yang termasuk komputer generasi pertama adalah Mark 1, Mark 2, Mark 3, IBM 702, IBM 704, 709 sampai dengan Bismack 2. Nah, ini ciri-ciri komputer generasi kedua. Dia memiliki transistor sebagai pengganti tub vakum, jadi ukurannya lebih kecil. Setelah itu dikembangkan memori inti magnetik sehingga komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dapat diandalkan. Bahasa mesin diganti dengan bahasa assembly, yaitu bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan yang menggunakan bina dapat diasosiasikan dengan printer, memori penyimpan data. Setelah itu generasi kedua lanjutan pada Indonesia ini bermunculan bahasa pemrograman, yaitu Common Business Oriented Language atau COBOL dan formula translator Fortran. Nah, yang termasuk komputer generasi kedua adalah LAT sampai dengan GE 200. Nah, lanjut generasi ketiga itu memiliki transistor, masih digunakan tetapi menghasilkan panas yang dapat merusak komponen-komponen komputer. Menggunakan IC atau Integrated Circuit atau IC sebagai pengganti transistor sebab transistor dapat menimbulkan panas yang cukup besar dan dapat merusak bagian internal komputer. Nah, Jack Kilby merupakan suatu Texas Instruments mengembangkan sirkuit terintegrasi atau IC. IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon, yaitu terbuat dari pasir kuarsa. Ilmuwan pun berhasil memasukkan lebih banyak komponen ke dalam suatu chip. Nah, komputer generasi ketiga lanjutan itu memiliki sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin menjalankan berbagai program yang berbeda. Harga lebih murah, penggunaan listrik lebih hemat. Yang termasuknya adalah UNIVAC 1109 sampai PDP. Nah, komputer generasi keempat tujuannya mengembangkan komputer adalah mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Menggambar sebuah chip dalam sebuah sirkuit yang disebut mikroprosesor. Nah, ciri-cirinya menggunakan Large Scale Integration atau LSI yang dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip sehingga dapat menurunkan harga komputer, meningkatkan daya kerja, efisien, dan keterandalan komputer. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration (VLSI) memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Dikembangkan komponen mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. IBM memperkenalkan personal komputer atau PC. Komputer pun melanjutkan evaluasi dengan menciptakan laptop, bahkan komputer yang dapat digenggam. Nah, ini komputer generasi keempat lanjutan. Ciri selanjutnya, perusahaan Apple Macintosh menciptakan sistem grafis pada komputernya dan memperkenalkan penggunaan piranti mouse. Yang termasuk generasi keempat nih, IBM 370 sampai Athlon. Paling sampai situ yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.